Halo semuanya, pernah nggak sih kalian penasaran kenapa kopi yang kalian minum setiap pagi itu harus ada di daerah pegunungan? Kenapa sawah padi harus ada di dataran rendah, tapi kebun teh harus ada di daerah yang dingin dan berkabut? Jawabannya ada di salah satu teori yang diusulkan oleh seorang ilmuwan Jerman pada abad ke-19 yang bernama Franz Wilhelm Junghun. Di video ini kita akan memahami klasifikasi iklim Junghun, salah satu teori iklim yang sangat relevan untuk memahami kenapa Indonesia mempunyai keberagaman tanaman yang sangat luar biasa. Franz Wilhelm Junghun adalah seorang naturalis dan ahli botani berkebangsaan Jerman yang hidup pada tahun 1809 hingga 1864. Beliau datang ke Hindia Belanda yang kita kenal sebagai Indonesia dan banyak menghabiskan waktunya untuk meneliti alam, terutama di Pulau Jawa. Selama penelitiannya, Junghun menemukan satu hal menarik, yaitu semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, semakin dingin suhunya, dan semakin berbeda pula tanaman yang dapat tumbuh di sana. Dari penelitian itulah, beliau membuat sistem klasifikasi iklim yang membagi wilayah tropis menjadi 4 zona, berdasarkan tinggi suatu tempat dan vegetasi yang khas dari masing-masing zona. Nah, sekarang kita masuk ke inti materinya. Junghun membagi iklim menjadi 4 zona. Bayangkan sebuah gunung. Mulai dari kaki gunung sampai ke puncaknya, kita akan melewati keempat zona ini. 1. Zona panas 0 sampai 700 mdpl. Suhu rata-rata di atas 22 derajat Celcius. Zona ini mencakup daerah pantai, pesisir, dan dataran rendah. Suhu panas sepanjang tahun dengan curah hujan yang cukup tinggi membuat daerah ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan. Contoh tanaman yang ditumbuhi adalah padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, singkong, dan tembakau. Contoh daerahnya yaitu Kalimantan bagian rendah, pesisir utara Jawa, pantai Sumatera, dan Sulawesi pesisir. Yang kedua adalah zona sedang, terdapat pada 700 mdpl sampai dengan 1500 mdpl. Suhu rata-rata pada zona ini yaitu 17 derajat Celcius sampai dengan 22 derajat Celcius. Zona ini terasa sejuk tetapi tidak terlalu dingin, udaranya yang lembab dan suhunya yang stabil membuat zona ini sangat cocok untuk di bidang perkebunan. Dan di Indonesia terdapat banyak wilayah yang merupakan zona tersebut, yaitu zona sedang, antara lain adalah Bandung, Garut, Toraja, Pagar Alam, dan juga Batu. Dan tanaman yang terdapat pada zona sedang yaitu antara lain ada kopi, teh, cengkeh, kina, vanili. Yang ketiga, zona sejuk di ketinggian 1500 sampai 2500 mdpl. Suhu rata-ratanya 11,1 derajat Celcius sampai 17 derajat Celcius. Zona ini sudah terasa dingin dan berkabut, udaranya tipis dan segar. Tidak banyak tanaman budidaya yang cocok di daerah ini. Tetapi beberapa jenis tanaman dan sayuran keras justru cocok di daerah ini. Vegetasi mulai didominasi pohon-pohon besar berdaun jarum. Di antara tanaman yang tumbuh adalah teh, edelweiss, pinus, dan cemara. Contoh daerahnya ada dataran tinggi Dieng, Gunung Gede Pangrango, kawasan Tengger Bromo, dan Sinabung. 4. Zona dingin, ketinggian di atas 2500 mdpl. Zona tertinggi ini adalah puncak-puncak gunung yang sangat tinggi. Suhu rata-ratanya di bawah 11 derajat Celcius. Suhu ini bisa mencapai atau bahkan di bawah titik beku, terutama pada malam hari. Dan tidak ada tanaman yang tumbuh di daerah ini. Vegetasi yang ada diantaranya rumput alpin, edelweiss, lumut, dan lisens. Contoh daerahnya ada Puncak Jayawijaya, satu-satunya tempat di Indonesia yang mempunyai salju abadi, Puncak Semeru, dan Puncak Rinjani bagian atas. Terus, apa manfaat kita mempelajari klasifikasi iklim Junghun ini? Yang pertama, pada sektor pertanian, di mana para petani sudah tahu tanaman apa saja yang cocok ditanam pada zona ketinggian tertentu. Jadi nggak perlu dicoba-coba lagi, langsung ditanamkan saja dengan zona iklim yang cocok pada tanaman tersebut. Yang kedua, ada pada perencanaan wilayah, di mana pemerintah merencanakan seperti wilayah perkebunan, wilayah hutan lindung, ataupun zona wisata yang disesuaikan dengan zona iklim Junghun. Ketiga, untuk memahami keanekaragaman hayat Indonesia memiliki gunung-gunung tinggi yang menciptakan berbagai zona iklim dalam satu daerah. Ini yang membuat Indonesia memiliki keanekaragaman tanaman
dan ekosistem yang sangat kaya. Singkatnya, teori Nuhum bukanlah teori yang ada di buku, namun bisa kita lihat langsung di alam Indonesia. Nah, kesimpulan dari materi iklim Johun ini yaitu Johun membagi iklim menjadi 4 zona berdasarkan ketinggiannya. Ada zona panas di ketinggian 0 sampai 700 mdpl dengan suhu di atas 22 derajat Celcius, cocok untuk padi dan jagung. Ada zona sedang di ketinggian 700 sampai 1500 mdpl dengan suhu 17 sampai 22 derajat Celcius, cocok untuk kopi dan teh. Ada zona sejuk di ketinggian 1500 sampai 2500 mdpl dengan suhu 11 sampai 17 derajat Celcius, cocok untuk sayuran dan pinus. Dan yang terakhir, ada zona dingin di ketinggian di atas 2500 mdpl dengan suhu di bawah 11 derajat Celcius. Di zona ini hampir tidak ada tumbuhan budidaya. Mudah diingat kan, semakin tinggi tempatnya, semakin dingin dan semakin berbeda juga tanamannya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin membahas materi geografi lainnya, bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.